menepati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf A yang mengakibatkan perubahan fungsi ruangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Jadi sanksi pidana itu melekat pada si undang-undang. Jadi kalau Anda belajar hukum pidana yang hanya memberikan gambaran seolah-olah tindak pidana itu dengan asas prinsip yang tadi unifikasi atau kodifikasi ya, berlaku untuk satu daerah ya, dan berlaku secara umum luas, maka kita selalu menempatkan posisi hukum KUH pidana itu sebagai pengaturan yang bersifat pidana. Dan ini kalau kita lihat kemudian di sini, maka kita akan temukan bahwa ketentuan-ketentuan pidana itu tidak semata-mata ada di KUH pidana, ya. Tapi dia juga ada di dalam undang-undang undang-undang sektoral ya. Di sini kan kita bicara tentang tata ruang, ya. Ini pidana. Penempatan ketentuan pidana di dalam undang-undang sektoral itu ada ceritanya, ada sejarahnya, ya, ada prinsipnya, ada asasnya. Ya. Apa asasnya? Asasnya itu terkenal dengan istilah recording in progress. Racun dibuntut. Itu ada bahasa Latinnya yang kalau kita terjemahkan adanya racun dibuntut. Ya. Nah, pemaknaannya si ketentuan itu, asas itu apa ya? Pemaknaannya itu sebenarnya bukan pemaknaan, penerapannya itu awalnya itu ada pada ketentuan-ketentuan yang bersifat kedaerahan, ya. Jadi ketentuan-ketentuan pemerintah daerah, ya. Seperti itu. Dan itu boleh dikatakan efektif, ya. Kenapa efektif? Karena dia hanya berjalan searah saja. Maksudnya searah di sini adalah si ketentuan itu berlaku pada masyarakat, anggota masyarakat yang tidak mengikuti, tidak menurut comply dengan peraturan daerah itu sendiri. Nah, dia tidak comply, makanya dia tidak akan dikenakan tindakan oleh yang kemudian kita kenal dengan istilah sekarang itu adalah Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja. Kalau masa yang silam itu ya mungkin istilahnya bukan Satpol PP, dia ada di dalam konstruksi birokrasi yang dibangun di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ya. Jadi dia ada, kalau sekarang itu masih ada istilahnya di kecamatan itu yang disebut dengan mantri polisi. Ya. Kenapa demikian? Ya karena dulu memang kepolisian Republik Indonesia dulu itu dia tidak seperti sekarang otonom. Tapi dulu itu kepolisian Republik Indonesia berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi penegakan peraturan-peraturan daerah itu bisa dilakukan oleh polisi yang disebutkan polisi Pamong Praja, dengan mereka berkoordinasi
kepolisian negara. Ya. Karena kepolisian negara itu berada di dalam supervisi dari Kementerian Dalam Negeri. Bahkan supervisi untuk kepolisian negara juga dilakukan oleh kejaksaan ya, pada masa yang silam. Ya. Kejaksaan juga melakukan supervisi terhadap tindakan dari kepolisian. Jadi dia pengawasannya sangat-sangat melekat. Polisi pamong itu diawasi oleh polisi negara. Polisi negara itu diawasi oleh pihak kejaksaan. Jadi pengawasannya bagus, berjalan dengan baik. Ya. Nah, era reformasi kemudian menempatkan bahwa undang-undang sektoral pun dilekatkan dengan pengaturan-pengaturan yang bersifat pidana. Dan diberikan kewenangan, kalau di sini nanti kalau ada baca di bawah, kewenangan itu kepada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, yang nanti akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Jadi apa yang dilakukan pada masa silam, ya, itu diterapkan juga di dalam konstruksi setelah reformasi. Jadi kebetulan keinget itu asasnya namanya independent, ya, independent, nanti saya cari ya, itu ada istilah lengkap dulu. Independent kauna kalau nggak salah kausa atau apa saya lupa ya. Ini kauda fenomen, ini kauda fenomen. Ya. In kauda tulisannya sama, in kaudanya pakai C, kauda sama tulisannya fenomen pakai P, PE, HE, NUM, fenomen, in kauda fenomen. Itu kondisinya gitu. Dampaknya ada nggak? Karena penempatan ketentuan pidana di dalam peraturan perundang. Tapi di sini normanya kayaknya yang pertama itu coba lihat di atas. Seseorang, setiap orang yang tidak menaati rencana tata tertib yang dimaksud 61 huruf A yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama sekian tahun. Ada pemberatan jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi mengakibatkan kerugian terhadap harta benda dan kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Bisa bayangkan. Dia pemberatan itu makin lama makin berat. Kalau Anda lihat ayat 3, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ini ketentuan pidana semua. Dan itu berkaitan dengan, coba balik lagi ke ayat 1-nya. Ayat 1-nya. Ayat 1-nya di mana orangnya? Mentaati rencana tata ruang. Nah, sekarang kita bicara rencana tata ruang. Siapa yang membuat rencana tata ruang? Itu ada di dalam kaidah-kaidah sebelumnya. Itu berkaitan apa? Yang pasti rencana tata ruang itu merupakan kegiatan yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Jadi itu tindakan administrasi.
Ini Pak, jadi ini kepental ya? Salah sini. Ya betul Pak, tidak ada di sini. Oh, bentar. Oh, pasal 70 di. Pak, punten Bapak tadi kepental Pak. Tiba-tiba hilang Pak. Mungkin bisa diulang. Tadi saya lagi minta Anda ke pasal ini. Ah, Bentar. Tujuh puluhnya bunyinya gitu ya. Apa kalau pakai apa sih namanya? Wifi lagi jelek wifi. Tujuh puluh turun ke bawah di. Tujuh tiga. Nah ini pasal 73. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 7 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jadi Anda bisa lihat bahwa selain penegakan pidana itu terhadap setiap orang yang melanggar penataan ruang, maka pasal 73 itu berkaitan dengan tindakan administrasi yang dilakukan oleh seorang pejabat. Jadi kalau seorang pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin, jadi ini berkaitan dengan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Tadi udah di atas disampaikan bahwa rencana tata ruang itu merupakan tindakan administrasi. Nah, begitu rencana tata ruang itu diterbitkan, itu menjadi acuan baik bagi masyarakat itu sendiri, ya, setiap orang, maupun bagi pejabat. Jadi kalau kemudian pejabat ya yang berwenang untuk menerbitkan izin, ya, kemudian tidak melaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang itu, maka dia juga diancam dengan pidana. Ya. Ini yang disebut dengan pidana administrasi. Jadi satu sasarannya atau tujuannya untuk menegakkan aturan, kalau di sini itu terkait dengan penataan ruang bagi kegiatan yang nanti akan dilakukan pada ruang yang ditetapkan itu bagi setiap orang. Yang kedua itu adalah terhadap pejabat. Kalau pejabat yang berwenang memberikan izin, terus kemudian dia memberikan izin pada permohonan dari seseorang untuk memanfaatkan ruang itu, suatu ruangan, satu daerah tertentu, dan izin yang diberikan itu tidak sesuai dengan ketentuan tata ruangnya, pejabatnya kena pidana. Ini yang dikatakan dengan pidana administrasi. Satu, tujuannya itu adalah menegakkan aturan. Pelakunya itu bisa dua. Orang yang bersangkutan, pejabat yang bersangkutan, atau tiga.
atau tiga, dua-duanya. Kalau kemudian yang bersangkutan itu orang yang bersangkutan tahu bahwa dia tidak mungkin mendapatkan izin untuk di situ, terus kemudian dia bermain mata dengan pejabat yang bersangkutan, maka dua-duanya itu akan kena tindak pidana dalam bentuk apakah itu penyertaan pasal 55 atau kerjasama ataupun apapun namanya. Nah, ini pidana administrasi. Jadi, dan itu bagian daripada penegakan, bagian daripada penegakan apa bukan penegakan, bagian dari acuan yang menjadi pedoman terhadap pengawasan. Jadi pengawasan pembangunan itu salah satu yang contoh yang paling sederhana itu ada di sini. Di undang-undang yang berkaitan dengan di sini tata ruang. Ya. Ada banyak undang-undang. Saya bisa, begitu Anda buka undang-undang, oh ini undang-undang kalau kita analisa bentuknya seperti ada undang-undang yang memang tidak jelas. Jadi undang-undang itu hanya mengatur, kalau di sini dia tegas, di pasal 73 itu dia tegas. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang, yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dia dipidana penjara 5 tahun. Ini jelas. Ada ketentuan undang-undang itu bisa sama. Contohnya seperti dalam penggunaan frekuensi. Jadi penggunaan frekuensi itu harus memiliki izin. Kalau kemudian yang bersangkutan tidak memiliki izin, tapi dia melakukan tindakan memanfaatkan frekuensi itu, dia bisa dikenakan pidana. Ketentuan itu hanya searah seperti itu. Tapi kemudian dalam konstruksi pasal 55, bisa saja izin itu diberikan tanpa dasar oleh seorang pejabat yang berwenang untuk memberikan izin. Apakah izin itu tidak melalui satu prosedur yang benar, jadi izinnya menjadi izin aspal, ya. Apakah pemberian izin itu diberikan secara lisan, sehingga orang ini dia berani melakukan pelanggaran karena memang secara lisan diberikan izin, itu bisa. Nah, ini yang saya katakan dengan pidana administrasi. Jadi tindakan administrasi itu jangan Anda hanya lihat satu sudut saja. Berkaitan dengan pengawasan. Jadi tindakan pengawasan di bidang administrasi itu jangan hanya dilihat bahwa nanti sengketanya PT UN. Enggak. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa ya hanya satu sudut saja yang dilihat kemana. PT UN-nya saja. Akan tapi dia bisa berkembang. Ini kita bicara pidana administrasi. Apa mungkin ada persoalan perdata? Bisa saja. Kalau kemudian itu menimbulkan ganti kerugian. Tadi pasal yang tadi mana? Tujuh. Nah ini ayat 3. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, ya, pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun. Ini ada unsur kerugian terhadap harta benda. Ini memungkinkan adanya peluang besar untuk menjadikan gugatan perdata setelah dia terbukti ya tindakannya dia tidak sesuai dengan izin. Ini bisa mengarah ke situ. Jadi kalau Anda lihat
kalau Anda lihat di dalam implementasinya nantinya, bahwa kalau Anda bicara, ini administrasi, dia hanya semata-mata administrasi, ini enggak. Dia ada pidananya, pidana administrasi. Dia ada perdata dampak dari tindak pidana, pelanggaran pidana itu. Dia bisa di-stage secara langsung dalam bentuk di sini. Ya, kalau ini lengkap nih peraturannya, makanya saya jadikan contoh. Ya, karena dia jelas mengakibatkan kerugian. Jadi Anda bisa lihat, ini pasti dengan istilah mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang. Ini Anda bisa langsung tangkap mainnya Anda. Ini bisa ada gugatan perdata. Ya. Tapi ada ketentuan yang tidak jelas, tidak dengan jelas dia mengatakan seperti itu. Nah, apa yang saya sampaikan sekarang itu bisa jadi pegangan Anda. Nanti kalau Anda kerja, ditanya, kemudian apakah ini bisa perdata? Anda jangan lihat bahwa itu hanya administrasi atau hanya pidana saja. Itu ada kemungkinan dia menjadi perdata kalau ada kerugian. Ya, ini gambarnya. Jadi kalau saya mau ngasih contoh tuh banyak sekali undang-undang yang bisa saya ambil kasih contoh. Cukup satu lah yang lengkap ini. Supaya Anda bisa punya wawasan. Oh iya, ternyata memang kondisinya adalah seperti ini. Gitu. Pidana administrasi itu adalah begini. Kalau kemudian kita lihat perdatanya adalah begini. Kalau kita lihat sengketa tata usaha negaranya adalah berkaitan dengan izin. Itu contoh. Jadi saya khawatir mahasiswa saya itu Anda sendiri begitu saya cerita, Anda sendiri tidak bisa melihat secara visual karena banyak saya temukan mahasiswa yang kalau diceritain saja dia tidak bisa menangkap karena dia males untuk apa? Males untuk mengecek yang disampaikan oleh Pak Adrian seperti apa sih gitu. Sehingga pada pertemuan kemudian pertanyaan akan berada di situ. Nah, karena pengalamannya seringkali saya ketemukan seperti demikian, maka saya coba sekarang udah ini, karena saya malas itu untuk ngomong seperti ini karena baca aja orang udah ngerti sih. Ya. Nggak usah divisualisasikan seperti demikian. Dan ini di semua sektor. Ada undang-undang dikti bisa di-share Ya Pak, mau share undang-undang dikti. Jadi pendidikan tinggi berapa Pak? 12 berapa itu? Sanksi pidana ini. Siapa? Yang sesuatu. Ini aja dulu. Anda lihat nih. Ini modelnya lain. Karena di dalam undang-undang di sini itu ditetapkan posisi sanksi administratif. Tapi hampir semua undang-undang ada sih. Coba lihat.
Tapi di sini dielaborasi pasal-pasal yang mana yang hanya bisa dikenakan sanksi administratif. Ya. Apa itu sanksi administrasi? Nah ini bentuknya. Ini sanksi administrasi. Peringatan tertulis, penghentian sementara, penghentian pembinaan, pencabutan izin. Ya. Coba lihat pidananya. Ini kita bicara di sini ada pencabutan izin. Coba lihat sanksi pidana. Nah, ini ketentuan pidana. Pasal tadi mesti dibuka satu-satu nih. Izin itu pasal berapa ya? Coba cari izin. Nah, perguruan tinggi izin perguruan tinggi 97 kali ke bawah. Ya, ada sanksi pidananya nggak? Terus, yang tadi pidana. Pidana 97 ada nggak? Isinya ada dia. Ini sih 90 Pak. Coba lihat 90 ayat 4 apa? 60. Untuk menguji perlunya kita memasukkan si pemanfaatan teknologi. Soalnya gitu. Nah, wajib memperoleh izin. Nah gitu. Di sini ada izin pemerintah nih. Perguruan tinggi lembaga negara lain sebagaimana apa ini? Ini filenya cuma dihilangin dulu, nggak kebaca gua. Ini file yang di atas. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib memperoleh izin pemerintah. Ya. Jadi kalau dia tidak punya izin daripada pemerintah dan dia melakukan kegiatan, maka ancamannya ada di bawah. Dia dapat dipidana. Izin ini adalah persoalan administratif. Ya, kalau kita bicara izin. Nah, masalahnya yang pernah terjadi, pernah saya inisiasi, karena di dalam proses perizinan itu ada tingkatan-tingkatan bentuk sekolahnya, bentuk perguruan tingginya. Jadi perguruan tingginya itu ada yang disebut dengan perguruan tinggi PTN-nya kita kayak Unpad, ada yang disebut dengan sekolah tinggi, ada yang disebut dengan apalah namanya yang grade-nya lebih di bawah. Nah, yang jadi masalah itu pernah terjadi kasus bahwa seseorang itu diberikan izin oleh satu perguruan tinggi setingkat sekolah tinggi apa, saya lupa namanya apa gitu. Ya, jadi dia setingkat itu. Nah, dalam proses berjalan, si sekolah tinggi itu dia berubah menjadi universitas. Ya. Jadi berubah izinnya menjadi universitas. Nah, sebelum, sorry, saya ingat ya. Jadi ada sekolah yang sudah mempunyai izin, kalau nggak salah sekolah yang mempunyai sekolah yang mempunyai izin untuk untuk kegiatan, saya lupa itu apa, perawatan atau apa ya. Jadi si mahasiswa ini masuk ke situ, dia tingkatannya D3. Nah kemudian si sekolah ini berkembang, kemudian mengajukan izin untuk menjadi S1 kan. Nah itu yang terjadi. Nah waktu dia menjadi S1 ya, ternyata ada masa peralihan. Jadi masa peralihan itu masa peralihan pada saat dia menjadi S1, dia sudah mempersiapkan mahasiswanya dulu. Ya. Jadi mahasiswa yang D3-nya itu dipersiapkan, ya,
Anda bisalah masuk menjadi S1, kita lagi proses lagi berubah izinnya. Nah, masuklah mereka si mahasiswa ini, ternyata proses izinnya tuh membutuhkan waktu. Ya. Tapi dia sudah terdaftar sebagai mahasiswa S1. Ya. Nah, jadi waktu dia selesai, izin belum jadi. Yang baru itu adalah izin untuk D3. Tapi izin untuk S1-nya itu belum keluar. Cuman perguruan tingginya pede bahwa ini izinnya akan keluar. Dikasihlah ijazahnya itu adalah ijazah S1. Karena memang dia mengambil mata kuliah S1-nya. Tapi izin dari perguruan tingginya belum ada. Jadi pada saat si mahasiswa ini harus melakukan penyesuaian terhadap, karena dia mau naik pangkat atau gimana saya nggak ngerti, dia meminta penyesuaian untuk si ijazahnya. Ya. Si perguruan tingginya udah menjadi S1, udah resmi izinnya. Jadi waktu dicek perizinannya, ya betul dia S1. Si perguruan tingginya punya izin untuk menyelenggarakan pendidikan S1. Akan tetapi pada saat dilihat kan ada di lingkup departemen pendidikan itu ada yang disebut dengan LKBP apa saya lupa, itu semacam kepanjangan tangan dari Dikbud atau Dikti yang ada di daerah. Nah, pada saat mereka ingin melakukan penelitian apakah benar ini adalah sah dikeluarkan oleh departemen, ya ketahuan bahwa memang si perguruan tinggi itu dia sudah mendapatkan izin untuk S1, tapi pada saat dia mengeluarkan ijazahnya itu dia belum dapat izin. Persoalan, ya laporlah si mahasiswa itu karena dia untuk menjadi S1 lagi dia harus proses dulu penyesuaian, baru dia keluarkan S1-nya. Sementara dia itu sudah kerja di instansi pemerintah itu sudah cukup lama dan dengan ijazah S1. Anda bisa bayangkan. Bisa terjadi seperti itu. Ya jalanlah pidana kan gitu. Nah, cuma masalahnya muncul itu berkaitan dengan akreditasi. Jadi ketentuan menentukan S1 D3 itu ada masalah di akreditasi. Ya, satu. Kedua, ada masalah di perubahan peraturan perundang-undangan, karena dulunya dia di Dikbud kemudian menjadi ada Dikti, kan dipisahkan pendidikan tinggi itu lahirlah undang-undang tersendiri kan, undang-undang yang Anda baca. Tapi undang-undang sistem pendidikan nasional tetap ada, Sisdiknas ya. Jadi ada dua undang-undang. Nah, dalam proses peralihan ini ya, semua perguruan tinggi yang pada saat itu eksis, walaupun dia punya izinnya baru untuk D3 dan lain sebagainya, dianggap mereka bisa diakreditasikan sebagai S1 kalau dia lagi proses. Ini yang menjadi dalil dari pimpinan perguruan tingginya. Ini salahnya juga salah dari Dikti. Ya. Dikti kemudian nggak bisa, ini salah dari undang-undang pada saat menyusun aturan peralihan. Gitu. Ya, tapi kan namanya pemerintah tidak pernah mau disalahkan. Ya. Ini contoh. Ini pidana administrasi. Tindak-tindak pidana yang diwarnai oleh tindakan administrasi. Ya, seperti yang minggu kemarin saya kuliah tentang tindak pidana administrasi. Jadi terkait dengan pengawasan pembangunan itu kita bicara juga yang disebut dengan tindak pidana administrasi. Ya. Nah, ya monggo. Tapi kalau dari keterangan saya itu Anda bisa lihat bahwa dalam satu kasus ini kata kuncinya,
Walaupun itu adalah kasus administratif semata-mata. Jangan Anda melihat itu, ini cuma administrasi. Oh, kalau kita bicara undang-undang itu administrasi. Jangan lupa, kalau Anda baca, Pak, hati-hati, karena undang-undang itu ada pidana. Hampir semua undang-undang itu bicara pidana. Kecuali memang yang baunya itu betul-betul perdata ya. Tapi saya Jumat minggu depan saya diminta bicara dengan PKPU, karena mereka juga ingin menempatkan posisinya sebagai penyidik terkait dengan persaingan usaha. Itu salah satu contoh. Dan saya bisa yakinkan, saya sendiri belum baca ya, tapi feeling saya, dugaan saya, dia tidak ada pengaturan pidana seperti ini di PKPU, karena dia bicaranya lebih pada persaingan usaha, gitu. Ya, saya sampai jam berapa ngajar? Ketua kelas 15.30. 15.30. Saya punya waktu. Siapa yang mau bertanya? Hilang ini, saya studionya udah nih. Kalau ada yang minta. Ya Pak. Saya studionya dihilangin. Baik Pak. Ada yang mau bertanya Pak Muzaffar. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak Muzaffar. Cuma satu ya? Iya, izin bertanya Pak soal yang tadi yang penjatuhan pidana juga denda bagi yang udah melanggarin rencana tata ruang. Yang saya tanyakan Pak, kalau misalnya dalam praktek kan banyak tuh Pak kayak yang udah terjadi gitu Pak pelanggaran tata ruangnya. Itu kalau misalnya sudah terjadi kan dijatuhi sanksi pidana juga dendanya Pak. Tapi kalau misalkan sudah terjadi kan berarti juga adanya perugian gitu Pak, seperti tata ruang yang berubah. Apakah memang akan dilanjutkan seperti yang sudah ada, atau ada perubahan tata ruang yang melanjutkan hal yang sudah terjadi terbangun tersebut Pak? Terima kasih. Yang susah kalau dari pertanyaan Anda itu adalah mengidentifikasi terjadinya karena apa, bagaimana dia bisa terjadi. Dan itu mesti kita identifikasi. Apakah dia berada dalam lingkup perizinannya, diperlukan perizinannya, karena begini. Tapi apa pertanyaan Anda punya clue sendiri ya, karena gini, penataan terhadap ruang itu baru berjalan secara tegas itu sekitar tahun berapa ya? Saya penelitian itu 78 mungkin sekitar tahun 90-an. Baru orang berpikir, baru pemerintah kita berpikir untuk menegakkan ketentuan tentang penataan ruang. Ya, maka mungkin ini undang-undangnya tahun berapa nih? 2007 ya. Kalau dia 2007 tinggal kita tracing. Undang-undang sebelumnya tahun berapa? Anda bisa tracing. Ngerti nggak nge-trace? Kurang tahu. Tahu nggak? Di tempat kita undang-undang 2007. Undang-undang apa Pak? Undang-undang yang tadi penataan ruang. Khususnya belajar ngetris itu menjejaki apa tris? Bagian atas konsideran pertama. Ini pendidikan tinggi mah baru yang penataan ruang. Nah, coba lihat nih. Terus pelan-pelan. Nah, ini nih. Kalau Anda lihat di sini, ini Pak, saya udah lihat. Berarti dia mulai dari tahun 92 kan. Bahwa undang-undang nomor berapa nih? Konsideran nomor 2492 tentang penataan ruang sudah tidak sesuai. Nah, berarti ada kemungkinan kita mulai menata ruang itu tahun 92.
Ya. Nah, nanti kita lihat lagi undang-undang tahun 92 ini ada yang lebih tua lagi enggak? Ya. Kalau dia ada yang lebih tua tahun berapa? Nah, kalau kita tracing terus itu sampai pada satu posisi di mana kita lihat, oh, penataan ruang kita baru dimulai pada tahun berapa? Ini kalau kita ambil contohnya 92. Oh, berarti tahun 92 lah baru kita melakukan undang-undang terhadap penataan ruang. Ya. Atau mungkin zaman Belanda itu dulu ada namanya Hinderordonnantie. Tapi ya apakah Hinderordonnantie yang berlaku pada masa Belanda itu sama dengan pengertian penataan ruang? Itu persoalan lagi. Ya. Jadi kalau Anda mau melakukan analisa hukum dan Anda ketemu undang-undang, Anda harus biasa untuk melakukan tracing. Ya. Oke, ulangin lagi nih. Jadi saya tahun 78 itu melakukan penelitian. Saya screen-nya diulangi. Ya, Pak. Diulangin saya screen-nya. Nah, penataan ruang itu di beberapa daerah, karena saya penelitinya itu di daerah Boyolali kalau saya tidak salah. Di sana itu belum dilakukan dengan ketat penataan ruang itu. Ya. Kalau sekarang itu kita kenal dengan RT/RW, rancangan tata ruang dan rancangan wilayah kalau saya tidak salah. Ya. Jadi dibagi-bagi kota itu, ini wilayah untuk pertokoan, ini wilayah untuk ini wilayah untuk ini. Tapi kalau Anda ke kota-kota besar pun yang sekarang terkenal, apakah waktu saya ke Pontianak, bingung saya. Karena Paciwut tahu nggak Paciwut? Pambaliut lah, tidak teratur. Nah, kita mau ke daerah pasar itu, wah, di sebelah sini. Nanti ada pasar baru itu apa yang paling lengkap itu adanya di sini. Dan biasanya pasar-pasar yang lama itu dia tidak ramah untuk didatengin, ya, becek lah, kecil lah, sempit lah, kumuh lah kan. Tapi historicalnya dari situ, karena kita memang belum melakukan penataan ruang dengan baik pada masa yang lalu. Satu. Dan yang kedua, itu diaminin oleh pemerintah daerah. Diaminin. Kenapa? Untuk kami, Pak, alasannya dari Bupati waktu itu, Bupati Boyolali. Panjenengan, alasannya kami itu untuk tidak melakukan itu karena kami itu dinilai sebagai bupati pembangunan. Bisa nggak daerah itu membangun? Kalau daerah nggak bisa membangun, ya kita susah mempertahankan posisinya sebagai kabupaten. Ya. Jadi kita biarkan, dan pembangunan yang paling mendesak pada saat itu adalah pembangunan perumahan. Jadi kalau ada orang yang mau bangun rumah, kita nggak pusing dengan izin bangunan, monggo. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan sikap tindak dari pemerintah sendiri. Kalau sekarang memang perizinannya ketat. Kalau sekarang memang diancam dengan pidana pejabatnya. Kalau dulu dibebaskan. Jadi ada sesuatu yang berubah dalam tataran kebijakannya. Ya. Itu yang terjadi terkait dengan penataan ruang. Jadi apa ya? Ya kayak contoh yang tadi saya cerita. Pendidikan perguruan tinggi itu tadinya bebas merdeka. Nah, pada saat kemudian muncul domain perizinan, harus punya izin. Oke, bikin izin. Pada saat kemudian terjadi pengaturan tentang stratifikasi, ya, ada S1, ada D3, ada D2, ada D1, Paciwut. Lebih-lebih semuanya itu harus dilegalkan dengan izin. Untuk melegalkan izin bahwa D1, D2, D3, S1 atau apa, atau vokasi apa istilahnya sekarang.
Itu ditentukan oleh apa? Akreditasi. Ya. Fakultas Hukum Unpad akreditasinya A, kan gitu. Supaya apa? Supaya orang berbondong-bondong masuk Unpad. Bentar ya, saya ada telepon. Ya, lo gimana, Mbak? Ibu. Jual aja lah. Makan. Itu kondisinya. Jadi kadang-kadang kita lihat masalah administrasi itu dia rentan terhadap perubahan. Jadi bukannya saja dia rentan terhadap perkembangan masyarakat, tapi dia rentan terhadap perubahan kebijakan-kebijakan. Dulu dia tidak aman-aman saja, sekarang dia harus punya izin, kan gitu. Rentan. Saya ini dikejar-kejar selalu sama pajak. Pak Dian kenapa tidak pernah lapor? Saya bilang saya lapor untuk apa? Ya. Supaya kami bisa tahu bahwa kan prinsipnya itu setiap terima uang mesti bayar pajak. Sekarang Bapak tahu kan saya siapa? Saya kan PNS. Gaji saya, gaji pegawai negeri itu langsung dipotong pajak. Ketentuan Anda sendiri, saya bilang undang-undang pajak itu mengharuskan kalau seorang bendahara itu bayar pajak, potong pajak. Ya. Saya bisa jadi maling nggak, Pak? Kalau kondisinya seperti itu. Kecuali kalau saya ngebohong. Saya dipotong pajak sekian, saya ngakunya sekian. Tapi apakah ada potensi untuk saya lakukan itu? Saya tuh hanya ngajar, dapat honor potong. Saya jadi tenaga ahli, dapat honor potong. Bapak cek aja, apakah potongan-potongan pajak saya nggak masuk? Masuk, Pak Adrian. Lah, terus kenapa Bapak ribut minta saya bikin laporan? Buktikan aja kalau saya nipu. Ini contoh. Kenapa? Karena dulu itu nggak ada pegawai negeri itu harus lapor pajak. Pegawai negeri harus lapor pajak itu sekitar tahun 2000, saya lupa 2000 berapa 2000. Karena saya ingat saya tahun 97-98 saya minta NPWP ditolak sama pajak. Buat apa Pak Adrian itu punya NPWP? Karena saya minta orang ngurusin. Ditanya Pak Adrian pegawai negeri kerjanya apa? Pegawai swasta? Enggak, bukan. Dia apa? Pegawai negeri, dosen. Dia ngapain juga minta NPWP? Kan gajinya udah dipotong sama pajak. Saya diajarin semua orang pajak. Itu berubah. Karena negara butuh. Bahkan teman-teman saya yang sudah dipotong pajak tuh kadang-kadang salah hitung akhirnya bayar pajak. Saya bilang, kok bego banget sih lu? Lu kan udah dipotong pajak. Ya karunia sama negara. Saya bilang, lu kalau udah bayar sekali nggak mungkin lu berhenti. Sampai sekarang dia bayar. Lu udah jadi pensiunan aja masih bayar. Nggak masuk akal sih. Karena sudah pernah dibayar. Mereka rugi, bukan rugi, mereka curiga kalau tiba-tiba kita katakan tidak perlu bayar. Nihil, nggak terima mereka. Makanya dari dulu saya mau berapapun penghasilan saya nggak perlu bayar pajak. Karena begitu saya bayar walaupun sedikit, itu akan terus. Ya. Ini pernah yang bagian pajak ya, gitu yang dari fakultas. Padahal ini Padian kalau lihat dari gaji dan segala macam, Padian nihil. Cuman kan Padian punya mobil, punya ini. Ya buktikan aja Bu kalau saya memang
mobil yang saya beli itu tidak bayar pajak dari uangnya nggak benar. Atau gimana Pak Den ditambahin dikit lah, kasih 100.000 sama negara. Saya bilang untuk apa? Ntar gue pensiun dia minta itu. Itu contoh perubahan terhadap kebijakan. Ada lagi? Terima kasih banyak Pak. Siapa nih? Fiona? Ya Pak, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya sebenarnya masih penasaran Pak terkait dengan tadi barusan ngecek undang-undang yang bersangkutan mengenai hak, kewajiban, dan peran masyarakat Pak di bab 8 itu. Kalau misalkan ada suatu proses penata ruangan yang berjalan tetapi mengalami atau menyebabkan suatu kerugian tertentu gitu Pak bagi masyarakat setempat, dan biasanya kan tadi kalau yang atas penjelasan Bapak biasanya akan ada mufakat terlebih dahulu, dan apabila memang itu bisa digantikan dengan suatu sanksi administrasi itu akan dibayarkan oleh pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut Pak. Tapi kalau misalkan atas kerugian tersebut masyarakat tidak mau melakukan kompromi dan melakukan penggugatan terhadap proyek yang bersangkutan gitu Pak, dan izinnya akhirnya dicabut, apakah lahan yang digunakan untuk proses penata ruangan tersebut harus terlebih dahulu dipulihkan oleh pihak proyek yang izinnya dicabut itu, atau terbelengkalai begitu saja Pak? Kalau misalkan istilahnya dikarenakan warga sudah mengalami kerugian atau tidak memperbolehkan lebih lanjut, misalnya atau menolak adanya suatu subjek hukum yang akan melakukan pemulihan tersebut, apakah hal itu juga dimungkinkan Pak? Dalam artian memang ya sudah berarti proyek itu memang sama sekali tidak dapat difungsikan kembali dan kemungkinan malah bisa jadi terbelengkalai begitu saja. Mungkin itu Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak. Ya itu ada kasusnya ya diminta waktu itu ada pengacara, dia sudah kalah sampai tingkat Mahkamah Agung kalau saya nggak salah. Terus kemudian dia datang ke rekan dosen untuk mengajukan PK. Terus rekan dosen bilang, kata ini kasus itu mah bukan bagian saya, itu mah bagian pengadilan kan gitu. Jadi saya dipanggil lah. Saya baca tuh pasal yang Anda baca tadi. Peran serta masyarakat di dalam proses izin membangun itu, pemanfaatan ruang. Nah, si developer ini dia posisinya sudah mendapatkan izin. Izinnya udah oke. Nah, cuman prosedur pemberian izin itu tidak melalui satu proses yang benar. Ya, karena banyak masyarakat sekitar yang menolak. Dan itu, masyarakat sekitar terganggu. Nah, terganggu terus kemudian dengan serta-merta entah siapa yang memberikan izin, saya lupa apakah itu bupati atau siapa, saya udah lupa kasusnya, sudah agak lama sih. Mencabut izinnya. Cabut izinnya, proyeknya berhenti. Karena bilang kan proyeknya terbengkalai berhenti dia proyeknya. Banding kalah kalau saya nggak salah. Masuk di Mahkamah Agung kalah. Gitu. Nah si pengacaranya itu iseng-iseng mau nyoba, daripada mubasir ini bisa nggak dilakukan upaya. Gitu. Pengacaranya itu alumni Fakultas Hukum, bekas murid ya, gitu. Mereka datang ke rekan yang selama Departemen Hukum Administrasi Negara, tapi mereka tidak pernah menangani kasus, atau jarang lah menangani kasus, ataupun kasus itu mereka hanya jadi saksi ahli doang kan gitu. Terus saya bilang ini kesalahannya itu ada pada pemerintah. Karena kalau saya nggak salah di ketentuan itu, kalau terjadi protes daripada masyarakat itu harus difasilitasi oleh wali kota.
kalau dia diatur oleh bupati. Ya. Harus difasilitasi kalau berkaitan dengan izin bangunan. Ya. Nah, masalahnya itu difasilitasi atau tidak. Ada proses untuk melakukan pertemuan untuk mencari kesamaan, karena yang menentukan itu adalah kepala daerah. Karena izinnya itu izin atas nama kepala daerah, walaupun kemudian pelaksanaannya oleh DPR, PTSP, kalau saya nggak tahu apa namanya gitu. Ya, daerah harus melihat, daerah harus menilai apakah benar protes dari masyarakat, gitu loh. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan pembangunan daerah, seperti saya katakan tadi, bahwa izin bangunan itu ya, sengaja dibiarkan oleh kepala daerah dulu supaya ada pembangunan. Nah sekarang izin bangunan itu diatur, terus kemudian kepala daerahnya terbalik, kalau cabut izinnya, kan aneh. Ya. Itu persoalan. Jadi saya menjadikan itu sebagai dasar untuk melakukan keberatan dalam PK-nya. Saya nggak tahu putusannya seperti apa, karena waktu itu kita dibayarnya murah dan dia menjanjikan kalau menang itu perkaranya itu mereka akan berikan lagi gitu tambahan. Dan seingat saya, kalau saya nggak salah itu pembangunan apartemennya berjalan gitu. Jadi ada kemungkinan menang dia. Tapi ya pengacaranya mungkin udah kabur, ya udah biarin aja dia makan rezeki, makan sendiri gitu. Ya. Itu contohnya, Mbak. Kenapa demikian? Kenapa saya katakan demikian? Karena ketentuan itu harus memberikan perlindungan juga terhadap pemohon izin. Ya. Ini saya pernah cerita, mungkin saya di kementerian pernah bicara bahwa kalau saya punya tanah nih, sertifikat hak milik, ya. Terus di atas tanah itu saya ingin bangun rumah tinggal saya. Rumah tinggal saya, tanah milik saya, resmi ya. Tidak ada persoalan. Saya ingin bangun rumah tinggal, dipersulit sama izin. Benar enggak? Yang tanah saya, kan gitu. Masa saya tidak bisa menikmati apa yang menjadi hak saya? Itu contoh. Ya. Itu saya sampaikan itu di kementerian itu. Dan sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja itu difasilitasi. Tidak semudah itu kemudian kita mencabut tidak memberikan izin. Sepanjang tidak bisa dibuktikan yang tadi pasal yang disebutkan tadi, kerugian harta benda pada pihak lain atau jiwa pada pihak lain. Sepanjang itu kemungkinannya tidak ada, ya untuk apa? Karena dulu izin membangun dengan ketentuan Belanda dulu, itu kenapa selalu harus minta izin ke sebelah, tetangga, karena ada kasus dulu seseorang tetangga menolak pembangunan dari tetangganya karena dianggap bangunannya itu menutup matahari. Jadi kalau pagi saya rumah saya tidak mendapatkan matahari pagi, nolak dia. Masuk akal nggak saya? Di era sekarang nih, era dulu mungkin masuk akal ya, era sekarang nih. Ya. Saya bangun terus kemudian orangnya nolak karena nggak ada mataharinya. Waduh. Ya lebih tinggi supaya matahari datang. Kenapa matahari cuma dari satu sudut? Ya enggak. Kalau lo nggak dapat matahari, nggak dapat sunset, lo akan dapat sunrise. Kan itu dua pilihan aja. Lihat sunrise datang atau Anda lihat sunset. Walaupun mungkin nilainya berbeda ya. Gitu ya. Siapa namanya? Fiona? Ada lagi? Ya, terima kasih Pak. Atika. Silakan Atika. Baik, Itu Anda di kampus nih? Anda di kampus?
Enggak Pak, saya di rumah Pak. Oh, di asrama. Enggak Pak, saya di rumah saya Pak, di Bogor. Oh iya, silakan. Oke, terima kasih Pak Adrian atas kesempatannya. Jadi tadi di awal penjelasan Pak Adrian itu, Pak Adrian sempat menjelaskan bahwa ketentuan pidana administrasi ini kan bisa ditemukan di undang-undang dari berbagai sektor. Lalu penerapannya itu dari yang saya tangkap, mohon dikoreksi jika salah, penerapannya itu hanya berkaitan erat dengan hal-hal yang berhubungan dengan aspek pidana dan relevansinya itu kurang dengan hal-hal yang berhubungan dengan atau masalah keperdataan. Yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya apakah mungkin ketentuan pidana administrasi ini diterapkan pada hal-hal yang berkaitan dengan keperdataan, dan jika memang mungkin apakah sudah ada gitu ketentuan hukum positif seperti itu Pak? Terima kasih. Gini ya Mbak ya, kita selalu berpikir terkotak-kotak ya. Ada pidana, ada perdata, ada administrasi. Dan selalu saya sampaikan pada mahasiswa saya, itu salah. Tadi juga saya mengatakan seperti itu. Ada jangan hanya melihat pidananya saja, tapi ada administrasinya, ada kemungkinan perdatanya, kalau dia berkaitan dengan kerugian harta dan jiwa, ya, itu ada kaitannya dengan perdata. Jadi, setiap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang, ya, itu bisa kita lakukan tuntutan minimal pidana atau perdata. Contoh, apakah kejadian tabrakan yang mengakibatkan meninggalnya orang, pihak keluarga korban itu tidak bisa menuntut perdata nanti kerugian? Bisa, tapi pidananya harus dibuktikan dulu, unsur kesalahannya harus dibuktikan dulu. Kenapa saya katakan unsur salahnya harus dibuktikan dulu? Karena kalau lalai itu belum tentu salah. Ya. Jadi karena kelalaiannya mengakibatkan mati orang, belum tentu dia punya kesalahan. Tidak apalagi dalam tabrakan. Ya. Kesalahan karena dia tidak ada unsur kesengajaan. Itu yang mesti kita hati-hati kalau di dalam praktek nanti. Gitu loh. Jadi contohnya kalau seumpamanya kita bicara pidana penataan ruang, kalau kemudian terkait dengan pelanggaran izin penataan ruangnya itu, ya contohnya pada saat saya kemudian membangun, terus kemudian terjadi ya, rubuh si bangunannya itu, menimpah pada rumah sebelah, mengakibatkan kerugian pada rumah sebelah, mungkin juga harta, mungkin juga jiwa, ya saya bertanggung jawab, termasuk si pemberi izin. Kenapa saya katakan termasuk pemberi izin? Pemberi izin pada saat dia memberikan izin, harusnya dia melihat kemungkinannya terjadi hal itu. Gitu loh. Makanya izin itu selalu, kalau izin bangunan nih, kita mau bangun rumah, tanyalah sama tetangga sebelah, setuju nggak dia? Gitu. Karena apa? Karena dampaknya itu bisa memungkinkan terjadi hal seperti itu. Gitu. Ya walaupun sekarang itu orang mulai seperti izin bangunan, katanya sekarang prosedurnya udah tidak terlalu sulit ya. Karena prinsipnya orang yang punya dia yang punya tanah, dia yang ingin menempati, masa sih izinnya harus dipersulit. Tapi prinsip-prinsip keamanannya seharusnya dijaga juga kan gitu. Sehingga jangan terjadi kemudian rumahnya rubuh, ya, terus kemudian berdampak pada tetangga dan tetangganya itu dirugikan, itu harusnya tidak terjadi. Ya Mbak Atika ya. Cukup? Baik, terima kasih Pak. Ada lagi? Aita, siapa itu? Siska. Iya Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Izin bertanya Pak,
terkait sanksi pidana administratif ini. Kan untuk khususnya sanksi pidana ini juga kan kental dengan asas ultimum remedium ya Pak, di mana intinya tidak langsung menerapkan sanksi pidana dalam penegakan hukum. Nah kemudian kalau dilihat dari contoh yang tadi penggunaan sanksi pidana dalam undang-undang penataan ruang, di mana sanksi pidana itu dapat langsung dikenakan gitu pada dalam undang-undang tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada suatu kriteria tertentu kapan memang sanksi pidana ini dapat langsung diterapkan atau tidak dalam penegakan hukum administrasi sendiri, Pak? Terima kasih, Pak. Ya betul, Anda bicara ultimum remedium ya. Ultimum remedium kita harus mengedepankan terlebih dahulu administratifnya kan, baru kemudian kita bicara pidananya kan. Nah sekarang bagaimana kita melakukan satu proses pemisahan kapan administrasi itu harus dilakukan atau langsung kita bisa ke pidana. Karena gini Mbak, kalau Anda tanya kapan pada saya, maka kita harus menambah satu unsur lagi di dalam pidana administrasi, di dalam pengertian administrasi. Administrasi itu harus dilihat dari satu prinsip kehati-hatian, ya. Jadi asas-asas pemerintahan, asas-asas seperti kehati-hatian, kecermatan, ketelitian harus ada pada pejabat. Ya. Jadi dia harus cermat, dia harus teliti, ya, di dalam memproses izin tentang pemanfaatan ruang, biasanya untuk bangunan. Itu dia harus menghitung. Ya, satu itu. Kedua, dia harus melakukan monitor dan evaluasi. Jangan dia berikan izin setelah itu dia biarkan. Kalau dia biarkan, itu akan muncul unsur pemberat. Ini lalai. Nggak benar. Berat ringannya akan ada di situ. Satu contoh nih, ada customer saya diminta untuk menjadi ini. Dia tanya, Pak, ini gimana kan kita bicara ultimum remedium? Saya bilang itu benar. Saya ambil contoh itu kasus Hotel Pullman yang ada di sini di Jawa. Betul, Hotel Pullman. Pullman itu diberi izin untuk 4 atau 5 lantai. Kemudian dinaikkan lebih dari 5 lantai. Dan sudah jadi, waktu lagi diresmikan baru diresmikan izinnya dari pembangunan itu lebih dari yang diizinkan. Dia malah lantainya lebih kan gitu. Rame lah, sampai itu masalahnya lari itu bisa. Karena pengawasan tertinggi itu ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Mau turunlah tim, bukan mau turun, sudah turunlah timnya mereka, terus kemudian diskusi sama saya. Apa yang saya bilang? Sebagaimana ini saya jawab. Izin itu setelah diberikan, dia harus dilakukan apa yang disebut dengan to see how it's done. Bagaimana mereka melakukan hal itu? Ya, itu keputusan Mahkamah Konstitusi loh, terkait dengan pengertian administratif. Ya. Jadi tugas dari pemerintahan sesuai dengan Mahkamah Konstitusi itu tahun 2002 putusan Mahkamah Konstitusi yang nomornya saya lupa. Ya. Itu dia mempunyai fungsi. Fungsi pemerintah yang pertama itu adalah referendum. Referendum itu tulisnya REGELMEN. Dat itu DAAD. Referendum. Apa artinya referendum? Dia membuat undang-undang bersama-sama dengan DPR. Ya. Yang kedua adalah Besturdat. Besturdat itu dia melakukan pelaksanaan terhadap undang-undang. Ya. Yang ketiga, Belait. Dia melakukan kebijakan. Kalau seumpamanya undang-undang itu sulit untuk dilaksanakan, ada kebijakan, Belait. Nah, yang keempat dia melakukan Besirdat. Besir itu mengelola.
Dan yang terakhir itu yang disebut dengan tuksi holder stat. Tuksi itu, nah ini agak susah, gue mesti tulis pakai ini nih, pakai pengawasan lah. Jadi makanya mata kuliah ini saya jadikan sebagai pengganti dari mata kuliah aktivitas lekta, karena kita bicara tuksi holder stat. Tuksi itu melihat, tuksi untuk melihat, holder stat itu apa yang mereka lakukan, tindakan apa yang mereka lakukan. Ya. Itu fungsi dari administrasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah. Ya. Jadi tidak semata-mata, jadi tidak hanya mereka berikan izin, tidak hanya mereka berikan belitnya saja, ya. Tidak hanya mereka bicara pengelolaannya saja sebagai dosen. Tapi yang penting itu adalah bagaimana mereka mengawasi fungsi pemerintah. Jadi contohnya seperti Hotel Pullman, saya katakan, ini pengawasannya mana? Si hotelnya itu ada di depan DPR, ada di depan pemerintah, sampingnya DPR, depannya pemerintah provinsi, DPR tingkat 1. Ada di jalan besar, yang tidak mungkin dilewati oleh pejabat Kota Madia yang memberikan izin. Jadi kalau dia sudah sampai ke atas, saya bilang siapa yang salah? Atau kedua yang tadi tanya kompensasinya gimana Pak? Jadi gimana kompensasinya? Nah sekarang gimana kita mau kompensasi? Barangnya itu sudah jadi, mau kita bongkar. Karena dia ada di lantai yang di atas. Rusak lantai di bawah udah dipidana sama yang punya izin. Suruh dia bongkar, dia bilang ngapain gue bongkar? Dia bilang kok waktu membangun, dan gimana membongkarnya? Itu contoh. Makanya saya katakan bahwa tindakan pengawasan itu harus berjalan terus terkait dengan tindakan administrasi. Kalau dia perizinan ya dijaga si izinnya benar enggak, diawasi, dievaluasi, kan gitu. To see how that's done. Saya bikin aturan untuk satu institusi ya. Dia mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan. Sementara dia sendiri tidak tahu berapa izin yang keluar karena izinnya dikeluarkan oleh kementerian. Loh, kenapa Anda tidak bisa minta? Saya bilang, gimana Anda bisa ngawasi kalau izinnya Anda nggak tahu? Gitu loh Mbak. Jadi kalau Mbak tanya, elemennya apa? Itu pengawasan. Supaya apa yang diancam itu yang kita bisa, jangan dia langsung ke pidana. Kalau dia pengawasan ini jalan, kan dia adanya di administrasi. Ultimum. Dia administrasi itu dulu jalan. Dia ultimum remediumnya itu berjalan. Gitu loh Mbak. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Akhirnya udah lewat ya. Masih ada menit lagi Pak. Masih ada siapa? Enggak, udah kok sudah tidak yang bertanya, tapi waktunya 6 menit lagi. Masih ada lagi yang mau? Kalau enggak ada saya akhiri. Ya, oke, kalau nggak ada sekian aja kuliah saya hari ini. Ya, baik, makasih Pak. Sebentar. Saya minta apa yang saya cerita sekarang, ya, Anda yang hadir ini boleh membuat tulisan risalah kuliah yang saya cerita hari ini loh. Berapa banyak yang Anda bisa tangkap? Karena di sini udah saya bicara visualisasi di dalam pidana administrasi. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan itu melengkapi materi perkuliahan yang saya berikan. Ya. Hanya untuk yang kuliah 41 orang. 40 berapa? Ketua kelas? Ya, ini masuk 39 orang. Oh, 39. Oke, 39 ya. Oke. Jadi begitu aja Ketua kelas, makasih ya. Makasih Di. Ya, makasih Pak. Pamit ya. Ya Pak. Pak.
Kenapa, Gregory? Terima kasih Pak tadi. Oh, kalian mau nanya, nanggung dong. Berarti kalau UAS itu bulan depan masih Ya, nanti kita lihat nanti aja. Pokoknya kalau harus UAS, pokoknya. Kita akan kasih shock buat kalian nanti. Misalkan hari ini kita UAS, akan lumayan kaget tuh, ada persiapan. Seru jadinya UAS. Ya. dikasih tahun itu lagi sebelumnya Pak. UAS kita mah nggak mungkin. Pertanyaannya sebutkan definisi ini nggak mungkin. Kayaknya ada yang pernah di kelas saya juga kan, tapi bukan yang lain-lain ya. Untuk PH ini kan dulunya ya kalau nggak salah. Iya, yang barusan. Ya udahlah. Ya, oke, pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Recording stopped.